Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin, puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam program pelayanan podcast Emana ini. Kita akan bersama-sama bersekutu menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga menyapa Saudara Henry. Halo Saudara Henry, selamat bergabung kembali. Halo. Puji Tuhan, Saudara Steve. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry sudah meluangkan waktu. Saudara-saudari, sore hari ini kita akan bersama-sama bersekutu mengenai satu topik yang diambil dari Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 54. Ini adalah satu bagian yang cukup panjang, namun semoga saudara-saudari boleh meluangkan waktu membaca sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lengkap ya mengenai porsi ini. Dan saya akan membacakan satu ayat ya, untuk memulai persekutuan kita, yaitu di dalam Lukas pasal 11 ayat 33. Di sana dikatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Puji Tuhan. Dari porsi ini dan ayat ini kita akan bersama-sama bersekutu mengenai sebuah topik, yaitu di manakah terangmu. Puji Tuhan, semoga melalui firman sore hari ini Tuhan juga boleh ada satu pembicaraan pribadi kepada kita. Amin. Silahkan Saudara Henry. Terima kasih Saudara Stefanus. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, Tuhan mengatakan di dalam kitab porsi ini ya, juga di dalam kitab Matius, bahwa kita adalah umat kerajaan, adalah terang dunia. Oh, puji Tuhan, pertama-tama terang itu adalah diri Tuhan sendiri. Nah, dan kemudian setelah kita menjadi pengikut Kristus, kita dilahirkan kembali. Haleluya, kita pun menjadi terang dunia ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, pelita yang diletakkan di bawah gantang itu tidak dapat memancarkan sinar keluar, karena sinar itu ditutupi oleh gantang. Nah, umat kerajaan sebagai pelita yang bercahaya, ya seharusnya tidak ditutup oleh gantang. Nah, gantang ini adalah sesuatu kekhawatiran ya yang menyangkut masalah nafkah, masalah makan ya. Saudara-saudari, kita tidak boleh ditutupi oleh gantang ya. Sebaliknya kita harus berada di atas kaki dian. Dengan bijaksana di sini Tuhan mengatakan bahwa agar pelita itu tidak ditutup oleh gantang. Oh, saudara-saudari, pada zaman dahulu gantang adalah suatu takaran untuk biji-bijian, sesuatu yang berhubungan dengan makan, yang sudah tentu menyangkut masalah nafkah ya, masalah nafkah, masalah kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, kadang ya kita tidak makan saja, ya besok mau makan apa aja kita sudah khawatir. Ini adalah semacam gantang yang membuat kita khawatir ya. Ya, banyak orang khawatir besok makan apa, besok minum apa, besok buat apa. Saudari, inilah soal-soal nafkah, penghidupan kita ya sebagai orang Kristen yang masih hidup di dalam dunia ini ya. Jadi menutup pelita di bawah gantang menunjukkan kekhawatiran kita tentang nafkah kita. Ya, saudara-saudari, jikalau kita sebagai orang Kristen khawatir akan nafkah kita, maka akan banyaknya uang, ya akan banyaknya uang yang ingin kita cari, yang ingin kita kejar, maka kekhawatiran ini akan menjadi suatu gantang yang menutupi terang kita. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Amin, puji Tuhan.
Terima kasih Saudara Henry tadi ada menyebutkan mengenai perkara kekhawatiran ya, kekhawatiran yang bisa menjadi gantang yang menutupi pelita kita. Mungkin pertanyaannya yang saya ingin tanyakan adalah lalu bagaimana caranya ya, atau apakah yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pelita yang bercahaya ya. Tadi dikatakan pelita ini harus diletakkan di atas kaki Dian ya. Nah, sekarang secara praktis bagaimana kita bisa menjadi pelita yang demikian ya, yang tidak ditutupi gantang tapi sebaliknya berada di atas kaki Dian untuk menerangi. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, di dalam Alkitab ya, pelita itu harus taruh di atas kaki Dian. Haleluya. Dalam kitab, kaki Dian ini melambangkan gereja, melambangkan penghidupan gereja. Nah, saudara-saudari, ya, kaki pelita ini, terang ini ya, pelita ini ya, dia perlu ditaruh di kaki Dian. Baru dia bisa menerangi seluruh ruangan. Dia tidak bisa ditaruh di bawah gantang, ditaruh tempat yang lain atau di bawah meja atau dimanapun. Demikian pun kita saudara-saudari. Kalau kita ingin terang kita bercahaya, saudari kita perlu penghidupan gereja. Tanpa penghidupan gereja, mustahil terang kita bercahaya kepada orang lain. Saudara-saudari, haleluya. Pelita itu harus taruh di batas kaki Dian. Maka ketika kita menempuh penghidupan gereja, kita pulang, ya kembali ke dalam keluarga rumah tangga kita, tempat kita bekerja, dimanapun, maka kita akan menjadi terang. Kita akan menjadi terang yang bercahaya dalam dunia yang gelap. Ya, kita menjadi satu kesaksian yang hidup bagi keluarga kita, ya rekan-rekan sekerja kita. Dari pengalaman kita tahu bahwa ketidakkhawatiran kita itu menjamak orang ya. Karena hidup gereja saya juga dapat bersaksi ya. Saya dulu orangnya khawatir. Ya, khawatir tidak naik kelas, khawatir tidak bisa kuliah, khawatir tidak dapat pekerjaan dan sebagainya ya, khawatir tidak dapat memiliki jodoh. Terus dari ini adalah kekhawatiran. Ini adalah urusan nafkah. Tetapi ketika saya menempuh hidup gereja, haleluya, saya tidak merasakan satu kekhawatiran. Ya, sehingga setiap kali orang berkontak dengan saya, mereka merasakan bahwa saya selalu bergembira dan menikmati Tuhan. Kalau saya tidak dalam hidup gereja, tidak mungkin saya dapat bergembira dan menikmati Tuhan. Kesaksian ini benar-benar menjamah orang. Orang dunia boleh khawatir, tapi puji Tuhan, hidup gereja menjaga kita supaya kita tidak khawatir ya. Tidak penuh dengan kekhawatiran seperti orang-orang dunia. Ya. Wah, mereka tercengkam dengan segala macam kerisauan ya. Senantiasa takut sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan atau kesulitan-kesulitan dengan atasan mereka. Saudara-saudara, terlebih di masa yang masih pandemik ya. Wah, tambah lagi virus ini membuat kita khawatir ya. Ya, tapi kalau kita yang sudah divaksin, puji Tuhan. Karena itu semua harus divaksin ya. Tetapi saudara-saudari umat kerajaan, haleluya, adalah umat yang haleluya, umat yang berhaleluya. Mereka tidak dapat tertutup oleh gantang. Ya, hanya memperhatikan dan membincangkan Kristus dan gereja. Mereka hanya peduli kepada Kristus dan gereja. Hidup gereja. Ya, dengan menjadi umat yang demikian, kita menjamah hati orang lain dan menyinari mereka dari dalam. Ya, penyinaran ini akan menembusi mereka. Puji Tuhan, saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Saudara Henry. Saya juga mendapatkan satu inspirasi ya, bahwa ternyata untuk bisa menjadi lampu pelita yang bercahaya itu harus diletakkan di atas kaki Dian ya. Dan ternyata kaki Dian ini adalah gereja. Yang artinya kita perlu berada di dalam gereja supaya terang kita itu bisa bersinar ya, supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi puji Tuhan saudara-saudari, ya semoga kita tidak menjadi pelita-pelita yang individu ya,
tetapi kita harus berada di dalam gereja, baru kemudian kita bisa bercahaya terang ya. Orang bisa melihat kesaksian di atas diri kita. Amin. Puji Tuhan. Saya minta Saudara Henry sekali lagi boleh pimpin kita dalam doa. Ya, kita menutup persekutuan kita hari ini. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita tutup dengan doa. Amin. Tuhan, terima kasih atas penghidupan gereja, menjaga roh kami tetap menyala-nyala. Tuhan, pelita kami tetap menyala. Oh, dalam hidup gereja kami terus dijenuhi oleh roh itu sebagai. Oh Tuhan, terima kasih sehingga terang-Mu ini boleh terpancar kepada orang lain. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudari dimanapun berada, senantiasa berada dalam penghidupan gereja. Oh Tuhan, kami boleh menjadi umat yang berhaleluya. Ini hanya mengasihi Kristus, mengasihi saudara-saudari terbangun menjadi tubuh-Mu ya Tuhan. Sehingga Kau boleh datang untuk kedua kalinya. Oh, menjadi satu terang yang besar. Oh, bagi dunia yang semakin bobrok dan jahat hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas persekutuan hari ini. Tuhan menyertai pelayanannya. Dan kami juga berharap waktu yang datang Saudara Henry bisa kembali hadir membagikan firman Tuhan. Amin. Juga bagi saudara-saudari yang menikmati podcast Emana ini, kiranya apa yang sudah disampaikan dalam persekutuan hari ini juga boleh menjadi suplai yang menyegarkan kita, menguatkan kita, dan mendorong kita terus maju. Amin. Puji Tuhan, demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.